Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadhani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu spesial kita pada hari ini adalah Pejabat Bupati Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Laode Butolo. Halo Pak, selamat datang di Tempo. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi kita untuk Bapak kita bisa sharing-sharing di program Teras Negeri kali ini Pak. Ya. Baik, penonton setia Tempo, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Bapak Laode Butolo, saya akan menyampaikan sekilas mengenai Kabupaten Muna Barat dan profil beliau. Kabupaten Muna Barat terletak di Sulawesi Tenggara, merupakan daerah yang relatif muda, baru berdiri selama 10 tahun. Meski demikian, kabupaten ini menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek, baik pemerintahan maupun pembangunan. Saat ini, Muna Barat dipimpin oleh Pejabat Bupati Laode Butolo, yang dilantik pada 27 Desember 2023. Di bawah kepemimpinan beliau, Bapak Laode Butolo berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik, mengedepankan tanggung jawab dan komitmen terhadap pembangunan nasional. Bapak Laode Butolo berhasil meraih berbagai prestasi selama memimpin Kabupaten Muna Barat, termasuk penghargaan sebagai salah satu tokoh inovator di Sulawesi Tenggara dari Sultra Award Kendari Pos pada tahun 2024. Selain itu, keberhasilan Muna Barat meraih penghargaan Patriana Award tingkat nasional pada tahun 2024 menjadi kebanggaan tersendiri, menjadikannya sebagai salah satu atau satu-satunya kabupaten dari Sulawesi Tenggara yang meraih penghargaan tersebut. Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 29.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di kabupaten ini, yang mencangkup 8.100 peserta dari desa, 1.086 peserta dari perangkat desa dan BP desa, serta 2.345 peserta dari Kopri. Selain itu terdapat 1.454 peserta non-ASN yang juga terdaftar dalam program ini. Kabupaten Muna Barat juga telah memberikan santunan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, dengan total santunan sebesar Rp19.638.720 untuk 2 tenaga kerja. Selain itu juga terdapat santunan kematian yang telah disalurkan sejumlah total besarannya Rp3.780.000 kepada 90 tenaga kerja. Tanpa berlama-lama, mungkin untuk lebih detail lagi kita bisa langsung berbincang dengan Pejabat Bupati Muna Barat, Bapak Laode Butolo. Baik Pak, mungkin pertanyaan pertama dalam diskusi kali ini, apa yang menjadi prioritas utama Bapak dalam memimpin Kabupaten Muna Barat selama Bapak menjabat? Ini tuh Pak. Prioritas saya memimpin Muna Barat sebagai PJ, yaitu pertama, saya harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang menjadi harapan-harapan masyarakat Kabupaten Muna Barat. Pertama, yaitu seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian kedua, saya akan memperhatikan apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, berbicara di bidang infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat yang sangat penting bagi masyarakat, terutama infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Kemudian infrastruktur di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Itu yang menjadi harapan-harapan saya. Karena saya menjabat selama 1 tahun, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Karena saya sebagai orang daerah Muna Barat, dan saya sebagai dipercayakan menjadi PJ Bupati Muna Barat, maka saya harus memperhatikan apa menjadi harapan-harapan masyarakat di Muna Barat. Berarti melanjuti dari yang Bapak jelaskan tadi, yang menjadi prioritas Bapak dalam memimpin Kabupaten Muna Barat ini kurang lebih terkait program BPJS Ketenagakerjaan itu ya Pak ya? Oke, bagaimana Bapak mempunyai mungkin strategi atau inovasi yang bisa Bapak ambil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini Pak? Dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini, masyarakat Muna Barat itu sekarang ini mereka merasakan
apalagi tenaga kerjaan, BPJS Kesehatan, kan ini ada kecelakaan-kecelakaan ketenaga kerjaan selalu mendapat perhatian santunan dari BPJS. Jadi dampak dari program tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat ya Pak ya. Manfaatnya itu sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Muna Barat. Makanya Bapak pun juga mendapatkan beberapa penghargaan ya Pak dari program-program yang sudah Bapak jalankan. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak, ataukah Bapak punya strategi hingga Bapak bisa mendapatkan penghargaan, salah satunya Patriana Award di tingkat nasional Pak? Ini penghargaan kemarin ini sebetulnya saya tidak menyangka. Ternyata tiba-tiba langsung saya dapat undangan dari Bapak Presiden sendiri bahwa Muna Barat itu mendapat penghargaan dari Patriana Award pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah saya juga merasa senang kemarin ada penghargaan dari Bapak Wakil Presiden. Dan semangatnya lagi untuk ke depan ini saya kira lebih kita semangati lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi penghargaan ini sebagai pijakan awal untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya Pak ya? Ya, sekira gitu. Tapi selama Bapak menjabat sebagai pejabat bupati nih Pak, tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalankan program-program yang Bapak prioritaskan itu seperti apa Pak? Sebetulnya bicara tantangan, kalau di Muna Barat itu selama saya menjabat ini belum ada tantangan. Memang di sana seperti saya katakan bahwa Muna Barat ini daerah baru yang baru berdiri kurang lebih 10 tahun. Pemekaran dari Muna. Kalau semua kegiatan-kegiatan namanya program pemerintah yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat, ya selama ini belum ada tantangan. Mereka pahami bahwa itu tujuannya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi makanya di kalangan PNS sekarang juga masuk juga non PNS. Jadi semangatnya di situ. Jadi bersama-sama berkolaborasi, berelaborasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat gitu ya Pak ya? Iya. Jadi apapun yang dihadapi karena bersama-sama jadi tantangannya nggak berasa gitu ya Pak ya? Karena tujuannya mulia untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tapi Pak, dari penghargaan yang Bapak dapatkan, yang tadi telah kita sampaikan, apakah ada efek positif Pak yang dirasakan baik bagi pegawai, masyarakat maupun bagi Bapak sendiri? Saya kira kalau berbicara efek positif dari saya sendiri, ya saya kira cukup luar biasa, apalagi di kalangan masyarakat dengan adanya penghargaan ini semangat yang luar biasa. Semua kegiatan-kegiatan itu yang bersumber dari dana pusat maupun dari APBD saya alokasikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan kemakmuran masyarakat saya di Muna Barat. Jadi berdampak positif untuk meningkatkan kualitas kinerja baik di OPD, di pemerintahan daerah maupun dampak bagi masyarakat seperti itu ya Pak? Ya, karena anggarannya ini teralokasi di OPD yang bersangkutan, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi. Jadi pengalokasiannya memang tepat sasaran dan harus ini penggunanya ini by name by address, harus. Dan saya ikuti dan saya pantau langsung ke masyarakat langsung. Jadi dampaknya langsung dirasakan masyarakat ya. Tapi Pak, apa ada rencana atau strategi khusus Pak untuk memperluas cakupan peserta di BPJS Ketenagakerjaan ini Pak, khususnya di Kabupaten Muna Barat? Kalau program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Muna Barat ini sudah hampir 80% lah. Sudah hampir 80%. Sehingga kedepannya? Kedepannya bisa 100% ini. Tujuannya untuk 100%? 100%. Karena manfaatnya sangat penting sekali kepada masyarakat. Manfaatnya sangat. Dan kelihatan kemarin masyarakat sudah merasakan apa menjadi manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tapi di sisi lain Pak, terkait BPJS Ketenagakerjaan pasti ada tantangan terkait transparansi gitu ya. Akuntabilitas dalam pengelolaan santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau kematian. Itu apa strategi Bapak
dalam bisa meminimalisir atau bisa meningkatkan transparansi itu sendiri, Pak? Saya semua program yang dilakukan di Bunda Barat tidak ada yang tersembunyi, selalu transparansi. Apalagi berbicara menyangkut persoalan pengadaan barang jasa pemerintah, tentang pengelolaan kegiatan-kegiatan sebutan proyek, saya harus memang transparansi. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan prosesnya secara sesuai aturan, regulasi yang ada. Jangan melanggar aturan. Karena kapan kita melanggar dengan aturan akan berdampak kepada kita semua, saya sendiri. Jadi saya arahkan harus diproses sesuai aturan. Jadi lebih mengedepankan transparansi, akuntabilitas yang lebih baik. Tujuannya karena memang pure untuk masyarakat ya Pak ya. Tapi Pak, di luar dari BPJS Ketenagakerjaan, apa program selain itu Pak yang mungkin Bapak atau secara Kabupaten Muna Barat mempunyai potensi di dalamnya? Kalau kita berbicara potensi di Muna Barat itu sebetulnya pertama itu yang paling dominan sebetulnya ke pariwisataan. Pariwisataan. Karena ada di sana itu ada beberapa pulau itu sangat memungkinkan kalau kita jadikan daerah wisata. Karena alamnya sangat bagus, kemudian airnya juga sangat bagus. Terus terang aja, kalau bicara potensi wisata di sana yang dikatakan Pulau Indo itu kalah itu di Bali sana. Benarin kalah. Karena di Bali saja airnya sudah kabur itu. Kalau di sana masih jernih betul. Si alami semua. Jadi kalau bicara potensi wisata di sana sangat memungkinkan. Apalagi daerah yang dikatakan Pulau Indo itu di sana itu airnya berwarna-warni. Bahkan itu sekarang ini sudah jadikan tempat penelitian anak mahasiswa UGM. Untuk melakukan studi di sana, penelitian? Iya, penelitian. Oke. Tapi selain pantai, potensi alamnya seperti apa lagi Pak yang bisa dikembangkan di sana Pak? Di sana banyak hal. Kalau bicara tambang di Muna Barat itu tidak ada, tetapi di bilang perikanan, terus pertanian, perkebunan, peternakan, sangat memungkinkan. Nah, kedepannya apakah Bapak mempunyai program untuk bisa meningkatkan lagi industri pariwisata di sana, Pak? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sebelum selesai masa jabatan saya, mungkin itu yang saya genjot masalah kepariwisataan. Baik, Pak. Dari segi pariwisata sudah, BPJS Ketenagakerjaan juga sudah Bapak jelaskan. Kedepan harapan Bapak untuk Kabupaten Muna Barat seperti apa Pak, terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan Pak? Kayaknya seperti saya katakan tadi bahwa Muna Barat itu umurnya baru 10 tahun. Yang paling susah dalam membangun daerah baru itu adalah peletakan pondasi awal. Pondasi awal. Makanya saya selama 1 tahun ini saya meletakkan pondasi awal. Pertama, masalah struktur ruangnya dan pola ruangnya untuk Kabupaten Muna Barat. Karena ke depan ini kerepotan ketika sudah terjadi pembangunan apa semua kalau belum tersusun dia punya struktur dan pola ruang. Terutama dalam RT/RW-nya apa semua, kemudian rencana detailnya. Itu yang saya genjot sekarang. Jadi pondasi awalnya juga yang harus ditekankan ya. Salah satunya terkait tata ruang itu sendiri. Tata ruang. Baik, kalau terkait BPJS Ketenagakerjaan, apakah ada Bapak harapan ke depannya seperti apa Pak? Terus pariwisata juga seperti apa ke depannya? Saya kira kalau bicara BPJS, untuk sekarang ini untuk Muna Barat sudah terlaksana dengan baik, bagus. Kalau ke pariwisataan ini, ya pertama kita keterbatasan sumber daya. Sehingga untuk menjual potensi-potensi wilayah pariwisata di Muna Barat itu saya lihat sekarang ini belum bisa terakomodir dengan bagus karena kendala di sumber daya. Beda seperti di Bali. Di Bali itu biar tidak dijual didatangin sendiri, udah laku. Beda dari kita seperti di Muna Barat, di daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara. Dan memang harus kita butuh inovasi orang-orang yang punya potensi yang menguasai di bidang kepariwisataan. Itu kendalanya. Jadi karena kendala itu kedepannya semoga bisa diakomodir dengan baik ya Pak ya? Insya Allah. Lalu bagaimana Pak rencana Bapak untuk bisa
menjaga program-program yang sudah berhasil Bapak jalankan untuk dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya, terutama dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak? Saya kira yang seperti saya katakan tadi, yang paling susah itu dalam berbicara program pembangunan suatu daerah itu adalah peletakan pondasi awal. Tapi kalau pondasi awal sudah terbangun, saya kira siapapun bupati ke depan itu tinggal melanjutkan. Karena sudah terprogram dari di RT/RW-nya, kemudian rencana detailnya sudah termuat di situ semua. Jadi bupati berikutnya itu tinggal menjalankan sesuai dengan visi misinya gitu selama 5 tahun. Karena pondasi yang awal sudah ada. Awal sudah Bapak buat gitu. Harapannya apa Pak untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya di Muna Barat dan juga untuk masyarakat, Pak? Artinya siapapun bupati nanti yang terpilih nanti, ya saya kira dia punya visi misi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang di Muna Barat. Karena bicara pelayanan masyarakat sekarang, saya kira sudah terpenuhi. Karena yang saya lakukan sekarang ini adalah infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, saya akan sudah terbangun semua. Jadi siapapun nanti bupati, ya saya kira tinggal dia melanjutkan. Masyarakat sudah rasakan apa menjadi harapan-harapan masyarakat, itu saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun ini. Jadi pondasi awalnya udah dikuatin, baik dari BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas atau infrastruktur, tata ruang dan lain-lain. Jadi harapannya untuk pemimpin berikutnya bisa melanjutkan dan juga menjalankan visi misi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu ya Pak ya. Baik pemirsa, nggak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum saya menutup bincang-bincang pada teras negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak PJ Bupati Muna Barat, Bapak Laode Butolo. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak, baik secara general atau spesifik kepada masyarakat, kepada pemimpin berikutnya, atau kepada apapun yang ada di Kabupaten Muna Barat, Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai PJ Bupati Muna Barat kepada masyarakat Muna Barat, pertama, program BPJS ini masyarakat sudah merasakan, baik masyarakat secara kecil sampai PNS di Muna Barat sudah merasakan manfaatnya tentang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Kemudian kedua, harapan saya ke depan, siapapun bupati yang terpilih, mudah-mudahan dalam pelaksanaan visi misinya harus sesuai dengan program-program yang saya lakukan. Pertama, peletakan pondasi awal yang saya lakukan, itu sudah dibilang infrastruktur jalan, jembatan, irigasi. Kemudian di bidang perkebunan, pertanian dan perikanan. Saya kira itu harapan-harapan saya. Mudah-mudahan bupati baru dapat membuat visi misi sesuai dengan program-program yang sudah terbentuk dan sudah terjalankan di Muna Barat. Itu yang harus ditekankan ya Pak ya, untuk masyarakat. Semoga efek positif dari apa yang sudah Bapak lakukan itu dirasakan betul kepada masyarakat. Dan untuk pemimpin berikutnya, semoga bisa menjalankan visi misi sesuai dengan peletakan atau pondasi yang kuat di awal, dan juga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya kebergunaan bagi masyarakat. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih pemirsa. Dan juga terima kasih untuk Bapak sudah berkunjung ke Tempo, sebuah kebanggaan bagi kita untuk diskusi dan berbagi informasi, khususnya di Kabupaten Muna Barat. Demikian bincang-bincang bersama pejabat Bupati Muna Barat, Bapak Laode Butolo. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.